Halo guys, gimana nih kondisi kalian sekarang? Semoga kesabaran kita tetap bisa terjaga ya. Nah, bagi teman-teman yang jadi nggak sabaran, kalian ada di video yang tepat. Pertama-tama gue mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang berpuasa. Di video ini, gue mau nge-share tips pribadi gue dan juga hasil riset gue di internet. Gimana sih caranya biar bisa lebih sabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel gue. Kembali lagi dengan gue Juni Muhammad. Di channel ini, kalian akan mendapatkan video yang akan gue upload setiap minggunya. Sebelumnya, gue mengucapkan terima kasih terutama bagi teman-teman yang udah mensupport channel ini dengan menonton video-video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton, gue udah menyediakan link di bawah ya. Nah, masih sama seperti video sebelumnya. Kita jadi belum bisa ngelakuin aktivitas secara normal. Nah, dengan kondisi kayak gini, ngerasa gak sih rasanya jadi kayak capek, jenuh, bahkan sampai gak sabaran? So, video ini gue dedikasikan khusus buat temen-temen yang ingin tetap bisa sabar dengan kondisi kayak gini. Jujur ya, ketika lagi ada masalah, gue bukan orang yang 100% bisa sabar gitu aja. Terutama ketika gue ngerasa gue udah bener nih sama apa yang gue lakuin. Tapi pelan-pelan dengan kondisi kayak gini gue jadi mikir, kayaknya gak semua hal harus diselesaikan dengan emosi deh. Ada saatnya kita cuman perlu sabar sejenak untuk menyelesaikan persoalan yang ada di hidup kita. Oke, dengan kondisi kayak gini emang menguji kita baik itu secara mental maupun fisik. Terus pertanyaannya, apa dengan kondisi kayak gini kita tetap bisa menjaga kesabaran kita? Gue percaya kita semua bisa mencobanya. Meskipun pada akhirnya gue sadar tingkat kesabaran seseorang beda-beda karena masalah yang dihadapi juga beda-beda. Jadi terus gimana nih biar kita bisa tetap menjaga kesabaran kita? Oke, langsung aja. Tips pertama dari gue, kita perlu tanya kepada diri kita sendiri, apa nih yang membuat kita jadi nggak sabaran? Kalau emang banyak, kita bisa catat di handphone kita. Simpelnya sih gini, sebelum kita tidur, kita bisa ingat-ingat lagi nih, apa aja nih yang tadi ngebuat kita jadi nggak sabaran. Misalnya kita lagi pesan GoFood nih buat sahur, tapi ternyata abang GoFoodnya tuh lama banget datangnya. Padahal 20 menit lagi tuh udah azan. Bang, kok lama banget sih? Bisa telat nih gue sahur. Karena kelamaan, akhirnya kita jadi marah-marah. Ya udah, hal-hal kayak gini bisa kita catat nih. Kita bisa nggak sabar karena nunggu GoFood kelamaan. Nah, gue percaya tingkat kesabaran orang itu beda-beda. Begitu juga dengan apa yang membuat kita jadi nggak sabaran. Setelah kita catat, manfaatnya apa sih? Bisa aja ternyata selama ini kita tuh nggak ngerasa kalau kita nggak sabaran ketika ada satu masalah. Akhirnya kita tahu nih, banyak hal yang selama ini membuat kita jadi nggak sabar. Coba deh sama-sama kita renungin. Kalau gue pribadi, ketika gue nggak sabar, terus akhirnya gue jadi marah-marah, itu kayak gue jadi ngerasa capek sendiri. Terus tips kedua dari gue, menurut gue, supaya kita bisa lebih sabar, kita perlu melihat sesuatu dari berbagai sisi. Kenapa sih kita perlu melihat sesuatu dari berbagai sisi? Nah, contohnya gini, atasan kita kok belakangan ini suka marah-marah ya? Biasanya nggak kayak gini nih. Nah, bisa nih kita ngelihat dari sisi yang pertama. Kita mungkin sama-sama tahu omset perusahaan lagi turun banget nih. Dengan nggak ada income, atasan kita bawaannya jadi marah-marah aja. Nah, dari sisi yang kedua, bisa aja nih atasan kita ternyata lagi punya masalah di luar pekerjaan yang kita nggak tahu. Nah, menurut gue, daripada kita sama-sama jadi emosi, mendingan kita kerjain kerjaan kita sebaik mungkin. Terus, kalau emang kondisinya lagi pas nih, kita bisa diskusi sama atasan kita. Intinya, ketika kita bisa melihat suatu masalah dari berbagai sisi, pikiran kita jadi lebih terbuka. Dengan kita melihat satu masalah dari berbagai sisi, pelan-pelan kita akan jadi lebih sabar pastinya. Nah, tips ketiga dari gua, kita harus terima bahwa ekspektasi kita nggak selalu bisa terpenuhi. Maksudnya gimana sih? Gua nggak ngerti. Misalnya gini, kita lagi ada tugas kelompok di kampus nih. Kebetulan kita jadi ketua kelompoknya. Nah, udah kan kita bagi-bagi tugas ke anggota kelompok kita. Nah, deadline-nya tuh udah ditentuin 3 hari. Setelah 3 hari, ternyata salah satu anggota kita baru nyelesain tugasnya setengah dari yang harusnya dikerjain. Terus akhirnya kita langsung ngomong, lo gimana sih? Gini aja nggak bisa. Ternyata selama 3 hari dia masih bingung sama tugas yang harus dikerjain. Nah, kita bisa aja nih punya
punya ekspektasi lebih sama orang-orang buat ngerjain tugas tepat waktu. Tapi di satu sisi, kita juga perlu ngeliat kenyataan bahwa ternyata ada salah satu anggota kita yang belum paham sama tugas yang harus dikerjain. Dan ternyata emang dia tipenya yang pendiam dan malu buat bertanya. Dengan kita menerima bahwa ekspektasi itu nggak selalu bisa terpenuhi, di situ menurut gue satu hal yang membuat kita jadi belajar untuk bisa lebih sabar. Dan kalau emang mereka butuh bantuan, gue harus bantuin mereka. Oke, jadi intinya kita boleh aja nih punya ekspektasi lebih sama sesuatu. Tapi di satu sisi, kita juga harus terima bahwa ekspektasi kita gak selamanya bisa terpenuhi. Sebentar teman-teman, udah pada subscribe belum nih? Tolong di subscribe ya, terima kasih. Nah, tips keempat dari gua, perbanyaklah berlatih untuk bersabar. Kenapa sih kita perlu banyak latihan jadi orang sabar? Karena jujur aja nih ya, kesabaran itu gak akan datang dengan sendirinya. Kayak misalnya kita udah baca nih beberapa artikel di internet atau video, gimana sih caranya jadi orang sabar. Nah, tapi setelah kita tahu caranya, kita gak nerapin nih ilmu yang udah kita pelajari. Ya menurut gua hasilnya percuma aja. Terus gimana nih? Gua tuh emang orangnya emosian. Buat sabar itu kayak susah banget. Nah, saran sederhana dari gua, ketika kita lagi menghadapi suatu masalah, coba deh kita respon dengan kita diam sejenak, kita nenangin diri kita sendiri, atau buat teman-teman yang muslim, bisa juga nih coba ambil wudhu. Ketika kita udah ngerasa lebih tenang, kita balik lagi buat nyelesain permasalahan yang ada. Kayak cooling down dulu sebentar. Kalau menurut gue kita jadi ngerasa lebih tenang aja, dan kita jadi bisa berpikir lebih jernih untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, tips kelima dari gua, kita perlu banyak bersyukur. Apa sih manfaatnya banyak bersyukur? Manfaat dari bersyukur ini tentunya bisa kalian temukan di internet, atau pasti juga banyak buat teman-teman yang udah tahu. Gue mau ambil satu manfaat dari banyak bersyukur yang menurut gue ini kerasa banget. Dimana dengan banyak bersyukur membuat gue jadi ngerasa lebih tenang. Misalnya gini, meskipun kita belum diberikan uang banyak, tapi di satu sisi kita masih bisa makan dengan cukup, meskipun ya seadanya. Jadi coba deh teman-teman, apapun masalah yang sedang dihadapi, selalu ada sesuatu yang masih bisa disyukuri. Dengan perbanyak bersyukur, secara nggak langsung, kesabaran kita juga akan terus terjaga. Dan yang terpenting menurut gue, mulailah belajar sabar dari diri sendiri. Kalau nantinya orang-orang di sekitar kita jadi sabar juga, ya itu jadi kayak bonus aja buat kita. Nah, bagi teman-teman yang punya caranya sendiri untuk bisa tetap sabar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Oke, gimana nih tips dari gue? Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Gue sadar dalam melatih kesabaran, gue juga masih banyak kurangnya, dan gue akan terus belajar. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, dan bagi teman-teman yang sakit dapat diberikan kesembuhan. Sekian video gue kali ini. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.